Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan, NPM saya 237588004. Nah, baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video lab dari Explore DevNet Research. Nah, jadi kita akan membahas tentang DevNet Research dan bagaimana cara mengeksplorasinya untuk mendukung pembelajaran maupun pengembangan aplikasi. Oke, itu latar belakang dari lab ini. Kemudian required research atau apa sih yang kita gunakan untuk membahas lab ini. Itu ada satu PC with operating system, kemudian internet. Nah, di part pertama ini, in this part, you spend something to available research at developerkisco.com. Nah, pertama kita masuk ke developerkisco.com. Kemudian sign in free, kemudian kita login. Kenapa nih? Kenapa ini tidak bisa dibuka? About blank blocks. Kok diblokir? Di sini setelah kita menemukan atau kita masuk ke inovasi kode and build Xcode.net, kita sign in. Karena kita belum punya akun, kita sign in. Di sini saya ingin login dari Google. Company Negeri Lampung. Oke. Kita sudah welcome and thank you for joining DevNet community. Kita sudah join community dari Kisco DevNet. Jadi langkah selanjutnya ini, from the Kisco homepage, klik learn. Kita klik learn.
Jadi di sini kita akan explore saja. Dan kita coba start now. Nah, di sini tuh ada start now launching a DevNet learning a journey and explore a network programming development fundamental. Di sini tuh kita akan mempelajari mengenai DevNet learning. Kemudian kita akan mengekspor mengenai jaringan, programming, dan juga developer fundamental. Nah, di sini kita play videonya ini. How to be a network engineer programming. Jadi kita bisa mempelajari atau mengenali programming. When you look around your home or office, do you notice a pattern? You may have your computer, a printer, a phone, maybe a tablet nearby as well, a TV and some speakers, and if you're fully invested, maybe even a Nest thermostat, a Ring doorbell, and an Ember mug. The pattern? They are all smart, all connected, all networked. This wasn't true, say, 15 Seperti itu years ya teman-teman, bisa ditonton saja nanti. Ada banyak sekali pembelajaran atau pengenalan mengenai ekspor DevNet, dan juga kita bisa mengeksplor network programming dan juga developer fundamental. Adapun video lainnya teman-teman banyak sekali. Ini sangat menarik untuk kita pemula ataupun ingin mempelajari hal-hal baru. Nah, di sini how to be network engineer itu kita mempelajari mengenai banyak sekali tentang jaringan ataupun programming. Kemudian ada data format. Data format ini seperti JSON, JavaScript, XML atau YAML. Di sini banyak sekali teman-teman. Ada API. API ada create user, bisa mempelajari mengenai post, get, put, delete. Kemudian ada apa itu netconfig dan risconfig. Banyak sekali di sini. Ada REST API. REST API mempelajari tentang mengenai client server, stainless, kemudian creatability, kemudian layer system, dan juga ada uniform interface. Jadi saya akan menunjukkan video singkat yang how this to API work. Bagaimana cara kerja REST API? because it works and is consistent. At the beginning of this particular for Jadi cara kerjanya itu kurang let's lebih dissect the individual seperti ini. and ideally get a response back. To go a bit deeper into this and responding, Dari klien dia akan meneruskan ke API, kemudian API akan meneruskan ke server. is exactly how a REST API works. Kemudian ada tools dan programming language, seperti apa ya, kayak misalnya mau belajar Python, terus librariesnya itu apa aja yang digunain. Kemudian ada virtual environment, banyak yang menarik sekali di sini. Kemudian infrastruktur as code. Kita akan ekspor banyak di sini. Oke, kita coba learning lab.
Nah, jadi di sini tuh welcome to Learning Lab. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang ingin belajar lab dari Kisco atau Kisco DevNet. Di sini tuh ada tersedia DevNet Sandbox, kemudian ada Cisco DNA Center Platform, Networking Lab, Cisco DNA Center Platform, Authentication. Ada banyak sekali di sini lab. Kemudian ada banyak sekali di sini. What is this, bro? Ada kodenya itu ada kode Matrix Search Engine, kemudian ada Sandbox, kemudian ada kode Exchange, dan juga Research Video, dan juga Blogs. Oke, kita lanjut ke part kedua. Part kedua ini explore the video course page. Many people prefer video and to learn videos and can also content and ways there are so mobile and the go. Jadi di part kedua ini kita akan mempelajari mengenai course video dan juga kita mempelajari mengenai course yang ada di DevNet ini. Nah, di sini coba kita search dulu. Klik run video course. Nah, di sini ada ini seperti yang kita lihat tadi, banyak video ataupun modul pembelajaran mengenai banyak sekali yang bisa dipelajari seperti itu. Kita bisa menonton per modul atau memilih video tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya kita mau mempelajari mengenai apa sih API itu. API itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada. Dan juga video animasinya sangat tertarik ya. Sangat kreatif sekali. Working with data. REST APIs communicate via HTTP requests to perform those same actions. For example, a REST API would use a GET request to read a tweet, a POST request to create a tweet, a PUT request to update a tweet, and a DELETE request to delete one. Really, probably everyone should use a delete request to delete their tweets. One thing to note though, APIs aren't just for the web. They're where they've had a lot of success, but APIs really are everywhere, including networking. First, there's SNMP, or Simple Network Management Protocol. Most network engineers will likely have come across SNMP, either through using it for monitoring or sometimes network configuration. The original RFC in 1990 described the design of SNMP as a programmatic interface between network management applications.
Oke, kalau misalnya ini nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Kunjungi developer.kisco.com. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan aja dari RESTful API misalnya nih. RESTful API ini kita bisa mempelajari mengenai arsitektur layanan web yang mengikuti prinsip REST atau Representational State Transfer. Nah, ini biasanya digunakan untuk komunikasi antara klien dan juga server melalui protokol HTTP. Oke. Kemudian karakteristik utamanya itu ada stateless atau setiap request dari klien ke server harus memuat semua informasi yang dibutuhkan. Server tidak bisa menyimpan state session. Kemudian ada client server. Nah, client ke server ini kita pemisahan jelas antara front end dan juga client back end gitu atau server. Jadi gini, front end itu client, back end itu server. Nah, selanjutnya uniform interface menggunakan standar HTTP method seperti get, post, dan juga put, delete. Nah, jadi selanjutnya ada searchable atau respon dapat dicek meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang terakhir ada layer system. Nah, ini bisa menggunakan beberapa lapisan, misalnya load balancer, proxy, dan juga mengubah cara kerja API. Kelebihan dari RESTful API yang saya ketahui itu ada 4. Saya rangkum 4 jadi 4. Itu yang pertama ada sederhana dan ringan. Kita bisa menggunakan HTTP standar. Yang kedua kita bisa scalable dan juga fleksibel. Yang ketiga mudah dipahami karena berbasis resource URL mewakili resource. Kemudian yang terakhir mendukung berbagai format data seperti umumnya JSON gitu. Nah, kekurangannya itu ada 2 lah saya rangkum. Yang pertama itu ini RESTful API ini tidak cocok untuk komunikasi real time karena lebih baik gunakan WebSocket. Kemudian yang kedua, kadang kita perlu banyak request untuk data yang kompleks. Jadi saya simpulin lagi nih, intinya RESTful API itu adalah standar populer untuk membangun sebuah API karena sederhana, fleksibel, dan mudah diintegrasikan. Ia memungkinkan klien dan juga server bisa berkomunikasi secara efisien menggunakan HTTP dengan resource based design. Oke. Nah, itu kemudian masuk ke step 3, export the sandbox page. Okay. One of the great things about DevNet is the sandbox. Sandbox. Run your code in loop on live Oh, jadi di sandbox ini untuk kita running kode live infrastructure with sandbox. Jadi kita bisa running kode menggunakan sandbox, teman-teman. Nah, di sini fitur sandbox itu ada 4 ya. Ada Edge Intelligent IoT, Operation Dashboard, dan juga ada SCI Simulator 6.0, dan juga ada Kisco Umbrella Secure Internet Gateway. Kemudian yang terakhir ada Collaboration 14.0.
Oke. Di sini kita disuruh explore saja mengenai lab-lab di Sandbox. Kita kunjungi satu-satu, guys. Biar semuanya clear. Sinyal sedikit gangguan ya. Banyak sekali ya labnya. Menarik sih. Nah, di sini kita bisa mempelajari mengenai katalis 8 atau 9 single sandbox. CI atau CD mengenai pipeline infrastructure automation. Menarik sih, banyak. Kita coba lihat simulatornya. CI simulator. Kita bisa mempelajari mengenai edge computing. Ini lumayan banyak sih yang belum saya pelajarin. Boleh sih ini buat dijadikan untuk belajar ataupun untuk mengasah skill. Di sini kemudian yang terakhir itu ada collaboration 14.0. Cisco Medan Expander. Di sini versi lengkapnya ya untuk lab-lab dari Sandbox. Oke, mungkin lanjut ke step 4 saja ya. Kalau misalnya kita nge-lab juga mungkin waktunya. Oke, lanjut ke step 4. Kode exchange patch atau teknologi. Nah, di keempat ini kita akan bisa menemukan berbagai repository GitHub yang terkait dengan produk Cisco, misalnya
Jika kita memilih kategori Webex, kita akan melihat banyak proyek open source dengan dokumentasi lengkap, kategori, penggunaan, dan juga opsi support. Kita lihat. Kemudian kode exchange. Kode exchange. Discovery, learn about kolaborasi GitHub. Jadi Kisco ini sudah kolaborasi antara GitHub, project, dan juga bisa mengerjakan Kisco platform ya, dan juga produk seperti API dan lainnya. Oke. Sini export request. Nah, baik, di sini itu ada repository Kisco teknologi. Select Webex. Nah, Webex itu Webex ada banyak sekali ya. Oke, di sini banyak sekali untuk repository dari Kisco macam-macam. Itu ada kategorinya, yaitu ada banyak nih kategorinya. Ada kolaborasi, networking, IoT, security. Nah, coba kita lihat security. Kemudian step 5 itu ada, atau step terakhir. Step 5 ini export Kisco developer Kisco Suite organize even more information different platform from Kisco developer homepage. Jadi di part 5 ini kita akan, di part terakhir akan merorganisir Kisco developer informasi berdasarkan platform. Kita bisa memilih platform sesuai minat, misalnya yang kita
cari tadi itu ada RESTful API, ada networking, ada collaboration, ada data center, atau security. Lalu kita bisa mempelajari mengenai teknologi yang tersedia di dalam sana. Jadi saya akan memberikan kesimpulan ya dari lab ini. Itu ada Cisco DevNet ini menyediakan banyak sekali sumber belajar, mulai dari lab pemula, kursus video, sandbox untuk uji coba nyata, kemudian hingga repositori kode di GitHub itu pun ada. Kemudian semua ini bisa bekal penting gitu untuk kita sebagai developer maupun engineer dalam menguasai ekosistem Cisco. Ini sangat menarik sih. Oke. Mungkin ini sudah cukup ya atau sudah cukup jelas juga. Jadi itu saja yang bisa sampaikan dari lab 2.2.7 ini. Saya memohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun saya mungkin tidak sopan gitu. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.